wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikumpulkannya kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja yang ada pada saat itu. Kemarin kita sudah membahas surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi, Raja Habasyah yang ada di Afrika. Kemudian surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Mesir, Muqawqis. Dan yang ketiga surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kisra, Raja Persia. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, kita akan membahas tentang Al-Kitabu ila Qaisar Maliki Rum, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar, Raja Romawi. Ini masih dalam momentum pemanfaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Sebagaimana perjanjian Hudaybiyah bahwa kaum muslimin itu terikat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy. Salah satu diktum dari perjanjian itu adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Maka ini dimanfaatkan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersurat kepada raja-raja yang ada saat itu, termasuk kepada Raja Romawi, Kaisar Romawi yang bernama Herakl atau Heraklius. Rawal Bukhari nassal kitab alladhi katabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila malikir Rum wa huwa hadha. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan tentang isi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat tersebut. Hadisnya sangat panjang sekali, tetapi isi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menulis surat, dan kita sudah sebutkan pekan lalu itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya ikut. Ya. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hirakal Azimir Rum. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya
kepada Heraklius pembesar Romawi, salamun ala manittaba'al huda, keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Nah, ini salam yang disunnahkan diucapkan bagi non muslim. Ya, kalau kita pastikan seorang itu non muslim, maka bukan assalamu alaikum, akan tetapi salamun ala manittaba'al huda, keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Kalau kita pastikan bahwa si fulan ini non muslim, maka bukan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan tetapi salamun ala manittaba'al huda. Dan ini dipastikan karena Heraklius saat itu adalah seorang Nasrani. Ya, maka salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ini, salamun ala manittaba'al huda. Aslim taslam, masuklah ke dalam Islam maka engkau akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuklah ke dalam Islam maka engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Engkau seorang pemimpin yang akan diikuti oleh rakyat. Engkau seorang yang memuliakan Nabi Isa, cukup tambah satu saja, yaitu mengakui kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani apa yang dibawanya, maka kata Rasulullah engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan kita sudah jelaskan betapa ya pundi-pundi pahala, ladang-ladang pahala kalau pemimpin itu pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Maka ini pesan Rasulullah kepada Heraklius, kalau engkau baik, engkau berislam, maka pahalamu 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmul arisiin. Akan tetapi kalau engkau berpaling, fa inna 'alaika ithmal arisiin, maka engkau akan menanggung dosa-dosanya kaum Aris. Ya, ini ada pembahasannya tersendiri, siapa itu kaum Aris. Ini perjalanan panjang kisah orang-orang Kristen yang pernah ada mereka memegang Injil yang benar dan mereka dibantai. Kita tidak bahas ini. Akan tetapi kata Rasulullah, kalau engkau berpaling maka atas mula dosa-dosa kaum Arisiin. Dan ini beratnya seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu yang salah langkah, dosanya tidak satu tapi berlipat-lipat. Sebagaimana kalau pemimpin itu baik, maka pahalanya juga berlipat-lipat. Ya, tergantung dia mau kemana, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau kalau bersurat kepada kaum Nasrani, maka beliau mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Ali Imran ayat 64. Ini juga Rasulullah kutip kemarin waktu bersurat kepada siapa? Kepada Raja Mesir Muqawqis sama Najasyi, karena dua ini adalah kerajaan Kristen. Najasyi yang ada di Habasyah, yang ada di Afrika itu berada di bawah Romawi. Mesir saat itu juga kerajaan Kristen Koptik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip surah Ali Imran ayat 64 ini, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai sekalian ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama, persamaan pandangan, yaitu apa? Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini kurang lebih isi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sahabatnya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi untuk membawa surat ini. Nah, inilah yang mendapatkan amanah. Kalau kemarin ke Muqawqis itu siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Untuk ke Romawi ini yang diamanahi adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat yang paling sering Jibril menyerupai wujudnya, menyerupai fisiknya, karena ini sahabat yang termasuk sahabat yang paling gagah. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat itu sampai di Busra. Ya, ada Basra, ada Busra.
Basra itu di Irak. Ya, di sana banyak juga ulama nantinya menjadi kota Islam yang besar. Nanti ada Hasan al-Basri dan yang lainnya. Kalau Busra ini di Syam. Masih ingat waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh pamannya pergi berdagang saat Rasulullah usia 12 tahun, ketemu dengan pendeta yang bernama siapa namanya? Masih ada yang ingat? Jirjis atau Buhaira atau Bahira. Iya. Di situ juga dahulu Rasulullah ketemu dengan pendeta ini. Maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bawa surat ini ke Busra, karena Busra ini kerajaan kecil di bawah Romawi. Rajanya bernama Ghazan. Dititipkan surat itu pada Ghazan, raja Busra ini, untuk disampaikan kepada raja Romawi, yaitu Heraklius. Karena Romawi adalah imperium besar jamaah sekalian, bukan kerajaan kecil. Di bawahnya ada lagi kerajaan-kerajaan. Ia menguasai hampir seluruh dunia saat itu. Lawannya cuma satu saja, yaitu Persia. Yang kebetulan saat itu Persia baru saja kalah oleh Romawi. Makanya rajanya dikudeta oleh anaknya sendiri yang kita bahas kemarin. Maka Romawi saat itu betul-betul di puncak keemasannya. Maka dititipkanlah surat ini pada Ghazan, raja Busra ini, kerajaan Kristen juga. Bertepatan dengan itu jamaah sekalian, Heraklius mimpi kalau akan ada seorang raja yang dikhitan, disunat, akan mengalahkannya, akan menaklukkannya. Maka setelah Heraklius berkonsultasi sama penasehat-penasehatnya, maka ia investigasi bangsa-bangsa apa saja di dunia saat itu yang disunat, yang dikhitan. Maka dikumpulkan informasi. Ada yang mengatakan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi saat itu juga dikhitan. Bersamaan juga dengan itu jamaah sekalian, datang Ghazan ini ke istana raja untuk menyampaikan surat dan menyebutkan bahwa bukan cuma orang Yahudi yang disunat, yang dikhitan. Ya, kalau orang Yahudi mudah mereka selesaikan jamaah sekalian, karena mereka imperium besar, sementara Yahudi ini minoritas. Meskipun cerdas, licik, tetapi secara power mereka tidak punya power saat itu. Romawi ini negara adidaya. Akan tetapi ada ternyata informasi dari Ghazan ini kalau ada satu bangsa juga yang dikhitan, yaitu bangsa Arab yang berasal dari Mekah, suku Quraisy. Kebetulan mereka biasa berdagang ke Syam. Mereka biasa berdagang di daerah Palestina dan Suriah saat ini. Maka Heraklius memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengumpulkan semua orang Arab yang datang berdagang, terutama orang Quraisy yang datang dari Mekah, karena ini bangsa yang berkhitan, yang masih menjaga ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dikhitan setelah beberapa hari beliau lahir, dikhitan oleh kakeknya. Karena ini masih ajaran Nabiullah Ibrahim yang terjaga oleh bangsa Quraisy. Adapun yang lainnya semuanya sudah terdistorsi. Tauhidnya sudah rusak, cara hajinya sudah bermasalah, dan yang lainnya. Yang satu-satunya yang terjaga sisa masalah khitan. Maka kata Ghazan, masih ada satu bangsa yang berkhitan, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab yang datang dari Mekah. Dikumpulkanlah mereka jamaah sekalian di istana Heraklius yang ada di Ilya. Ini Ilya di Baitul Maqdis. Heraklius saat itu membangun istana di Baitul Maqdis di Ilya sebagai bentuk syukurnya karena baru saja mengalahkan Persia. Karena Baitul Maqdis ini berada di antara tiga benua, diperebutkan oleh tiga agama besar. Maka sebagai bentuk eksistensi dari Romawi, maka ia bangun istana di situ, tempat Heraklius di Baitul Maqdis. Kalau ia ke selatan,
atau ke barat, di sana ada Eropa. Kalau ke timur, di sana ada Asia. Turun ke selatan, di sana ada wilayah Afrika. Ternyata betul-betul strategis Baitul Maqdis. Juga diperebutkan oleh 3 agama besar ini, Islam, Yahudi, dan Nasrani nantinya. Di istana itulah kemudian dikumpulkan orang-orang Arab ini yang datang ke Syam berdagang. Yang pas juga saat itu Abu Sufyan lagi ada di Syam. Maka yang paling pertama yang ditanyakan oleh Heraklius adalah, siapa di antara kalian, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi? Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya, yang paling dekat darahnya dengan orang yang mengaku nabi ini? Maka kata Abu Sufyan, saya wahai raja. Karena sebenarnya Abu Sufyan ini dekat sekali nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemunya di Abdu Manaf. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Kalau Abu Sufyan, ada yang tahu Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdi Manaf. Jadi ketemu di nenek yang ketiga. Maka Abu Sufyan mengatakan, saya yang paling dekat. Mereka ini kan sebenarnya satu keluarga, baik Abu Jahal, apalagi Abu Lahab, Abu Sufyan, semuanya satu keluarga dengan Rasulullah. Abdu Manaf punya anak 4. Iya, Hashim, Muttalib, Naufal, dan Abdus Syams. Rasulullah keturunan Hashim, sementara Abu Sufyan keturunan anak yang paling muda, Abdus Syams. Maka kata Abu Sufyan, saya yang paling dekat, ia kerabat saya. Maka mulailah diinterogasi oleh Heraklius. Fada'ahum fi majlisihi, maka dipanggil mendekat ke tempat duduknya dan ditanya, udnuhu minni, mendekat kepadaku. Kemudian mereka semua mendekat. Tsumma qala, kemudian Heraklius bertanya, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya orang yang mengaku nabi itu, kata Heraklius. Fakultu, kemudian Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasabin. Ia di antara kami adalah orang yang memiliki garis keturunan yang mulia. Ya, karena Abu Sufyan masih kerabat dengan Rasulullah dan tahu garis keturunannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang terhormat, merupakan cucu dari Hashim, bahkan lebih terhormat dari keturunannya Abdus Syams. Karena Abdus Syams tidak pernah diberikan tampuk kepemimpinan kota Mekah, mengurus Ka'bah dan Siqayah, melayani peziarah. Yang pernah mengurus dari keturunan Abdul Manaf kan cuma Hashim, sepeninggal Hashim Muttalib. Sepeninggal Muttalib sempat direbut sama Naufal sebentar, baru diambil alih sama putra Hashim, yaitu Abdul Muttalib. Maka kata siapa? Abu Sufyan, ia di antara kami berasal dari keluarga yang mulia. Ini pertanyaan pertama dari Heraklius. Pertanyaannya yang kedua, jamaah sekalian, hadal qaul minkum ahadun qattun qablahu, apakah sudah ada di antara kalian yang sebelumnya mengaku sebagai nabi sebelum orang ini? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, la, tidak pernah ada yang mengaku sebagai seorang nabi dalam keturunan kami, karena kami ini penyembah Lata, Uzza dan yang lainnya. Ya, kami cenderung merasa aman dan senang dengan kondisi tersebut. Ditanya lagi, fahal kana min abaihi min malik, apakah bapaknya dulu adalah seorang raja? Abu Sufyan mengatakan, jangankan seorang raja, malah ia sudah terlahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan sudah tidak memiliki bapak, tidak memiliki ayah. Lanjut pertanyaan
Heraklius yang lain, fa asyrafun nasi atba'uhu am du'afa'uhum, yang menjadi pengikutnya selama ini apakah orang-orang mulia, orang-orang terhormat, atau kebanyakannya adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka Abu Sufyan mengatakan bal du'afa'uhum, yang paling banyak adalah orang-orang lemah, karena sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya adalah sahabat yang miskin. Ya, makanya banyak yang ditindas, Bilal, Ibnu Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, dan yang lainnya, Ammar bin Yasir bersama dengan keluarganya yang sudah kita jelaskan. Maka kata Abu Sufyan kebanyakannya adalah orang-orang lemah. Bertanya lagi Heraklius dengan mengatakan ayazidun am yankusun, apakah pengikutnya semakin bertambah atau malah berkurang? Maka kata Abu Sufyan bal yazidun, justru semakin bertambah. Semua upaya sudah kami lakukan, malah pengikutnya semakin banyak, semakin bertambah. Kita sudah jelaskan bagaimana upaya orang Quraisy untuk membendung dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukannya berkurang malah semakin bertambah. Dari pendekatan yang soft, melobi, menawarkan kekayaan, menawarkan kedudukan, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bergeming. Sampai kemudian tekanan fisik pun sudah dilakukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah sehingga pengikutnya terus bertambah. Pertanyaan selanjutnya dari Heraklius, fahal yartad ahadum minhum, apakah ada di antara sahabatnya atau pengikutnya itu yang murtad? Kemudian kata Abu Sufyan, tidak ada sama sekali, yang ada malah semakin banyak yang masuk ke dalam agamanya. Pertanyaan selanjutnya, fahal tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqulu ma qala, apakah sebelum ia mengaku sebagai seorang nabi engkau pernah menuduhnya sebagai pendusta? Kata Abu Sufyan, bal, akan tetapi kami justru menggelarinya al-amin, orang yang paling terpercaya di kota kami, orang yang paling mendapatkan kepercayaan di kota kami. Kalau ada permasalahan, maka ialah yang menjadi penengah, menjadi hakim di tengah-tengah kami. Wala jarabna, dan tidak pernah kami mendapatkan perkataan dusta sekalipun pada orang ini sebelum ia menjadi seorang nabi. Pertanyaan yang selanjutnya dari Heraklius, apakah ia terkenal dengan perbuatannya yang khianat? Pernah ia didapati berkhianat? Maka kata Abu Sufyan, la wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'il, kami sudah tinggal puluhan tahun dengannya dan tidak pernah kami melihatnya satu kali pun berkhianat. Pertanyaan selanjutnya dari Heraklius, fahal qataltumu, apakah kalian memeranginya? Maka kata Abu Sufyan, betul, kami memeranginya. Ditanya lagi jamaah sekalian, fakaifa kana qitalukum iyah, bagaimana peperangan kalian dengan Muhammad itu, dengan orang yang mengaku nabi itu? Qala al-harbu bainana wa bainahu sijal, peperangan di antara kami itu selang-seling, kadang kami yang menang, kadang ia yang menang. Ia yang menang, kemudian kami yang kalah, dan seterusnya, ganti-gantian sijal. Di perang Badar kaum muslimin menang, di perang Uhud kaum muslimin yang kalah, yang terluka. Di perang Ahzab kembali kaum muslimin yang berhasil mempertahankan kotanya. Ya, karena kebenaran tidak selalu harus menang selamanya jamaah sekalian. Ya. Abu Sufyan mengatakan kadang-kadang kami yang menang, kadang-kadang juga mereka yang menang. Ya, kalau menang terus, ya itu bukan perjuangan namanya jamaah sekalian. Ya, selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Heraklius, madza ya'murukum, apa yang ia perintahkan kepada kalian, apa ajarannya? Ya, Abu Sufyan juga kaget. Kata Abu Sufyan, tidak tahu kenapa saya terlalu jujur saat itu. Ya. Saya tidak mampu melahan lisanku untuk menyampaikan apa adanya. Maka segala interogasi dari Heraklius ini dijawab dengan jujur apa adanya. Kata Abu Sufyan, wa ya'muruna bis shalah, ia memerintahkan kami untuk
salat, wasidq untuk berkata jujur, wal afaf menjaga kesucian, wasilah dan menjalin menghubungkan tali silaturahmi. Kemudian memerintahkan kepada kami, dan ini yang pertama, ubudullaha wahda, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian memperserikatkannya, berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkanlah ajaran ayah-ayah kalian yang terdahulu, ajaran-ajaran kesyirikan tersebut. Maka Heraklius akhirnya menyampaikan alasannya tadi, menguraikan pertanyaan itu. Yang pertama kata Heraklius, yang menyampaikan, sa'altuka an nasabihi, saya bertanya kepadamu tentang nasabnya, karena para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari garis keturunan yang terbaik. Dan engkau tadi menjawab bahwa ia lahir dari keturunan yang mulia. Karena nabi itu, jamaah sekalian, itu rata-rata lahir dari satu garis keturunan. Kalau kita urai ke atas, rata-rata mereka itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Dari jalurnya Ishak ini banyak nanti nabi dari Bani Israel, dari Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai ke Nabi Isa. Dari Bani Ismail itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dipertanyakan, kalau ada nabi di Indonesia, tidak tahu jalurnya kemana itu garis keturunannya. Pernah ada itu di Antang, itu perempuan mengaku sebagai nabi. Allahumma musta'an. Kata Heraklius, nabi itu selalu berasal dari keturunan yang terhormat. Kemudian kata Heraklius, kenapa saya bertanya, apakah sudah ada orang yang mengaku sebelumnya di antara kalian sebagai nabi? Karena kata Heraklius, saya khawatir jangan-jangan orang ini ikut-ikutan saja. Sudah pernah ada sebelumnya yang mengaku sebagai seorang nabi, ternyata dia kemudian mengklaim juga. Dan seperti itulah faktanya, jamaah sekalian. Lihatlah di Indonesia, muncul nabi-nabi palsu dan selalu saja ada pengikutnya. Kita juga heran. Sehancur-hancurnya suatu aliran di Indonesia pasti juga ada pengikutnya. Maka ini seharusnya menjadi thiqah, menjadi optimisme bagi kita untuk kemudian berdakwah dengan dakwah yang benar ini. Karena yang paling rusak sekalipun di Indonesia ini laku. Ada mantan petinju mengaku sebagai seorang nabi. Ada perempuan mengaku sebagai Jibril. Itu banyak pengikutnya. Bahkan anehnya, itu kalangan-kalangan kaya raya dan terdidik. Makanya sebagai bentuk optimisme kita untuk kemudian mengusung dakwah yang benar, itu kita yakin insya Allah dakwah ini akan besar. Karena yang rusak sekalipun laku di negeri kita ini. Maka ini kata Heraklius, saya menanyakan tadi, mungkin apakah ada sebelumnya yang mengaku di antara kalian? Jangan-jangan orang ini ikut-ikutan. Ternyata kalian mengatakan tidak ada sebelumnya dari orang Quraisy yang mengaku sebagai nabi. Kemudian saya bertanya kepada kalian, apakah bapaknya dulu adalah seorang raja? Kemudian kalian mengatakan jangankan seorang raja, ia malah terlahir sebagai seorang anak yatim yang tidak ketemu dengan bapaknya. Maka kata Heraklius, saya menanyakan hal itu, jangan-jangan kalau bapaknya adalah raja, maka ia adalah orang yang menginginkan kekuasaannya bapaknya kembali eksis. Sehingga tuduhan ini jadi gugur. Kemudian saya bertanya, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta atau pernah kalian dapati berdusta sebelum mengaku sebagai seorang nabi? Dan kalian mengatakan, tidak. Karena dusta itu tidak ada dalam karakter para nabi. Tidak ada nabi itu yang berdusta. Lam yakun, tidak ada sama sekali nabi itu yang senang untuk berdusta atau berdusta. Lalu saya bertanya, kata Heraklius, apakah pengikutnya kebanyakan orang kaya, orang mulia, atau kebanyakannya orang lemah? Kemudian kalian mengatakan kebanyakannya orang lemah. Fahum atba'ur rusul, maka sepanjang sejarah begitulah para nabi dan rasul. Kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang lemah. Karena kenapa jamaah sekalian? Orang kaya itu susah didakwahi.
Iya. Kenapa? Kita mau ingatkan tentang akhirat, dia terlalu menikmati dunia ini. Kita mau ingatkan untuk sedekah, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya berpikir, saya yang kumpulkan, saya yang berjuang, baru saya mau keluarkan dengan enaknya. Makanya susah. Makanya kebanyakan pengikut Nabi dan Rasul itu kebanyakannya adalah orang-orang lemah dan miskin. Karena orang lemah dan miskin itu mudah disentuh, karena dia merasakan memang pahitnya hidup ini, bahwa hidup ini memang berperjuangan. Iya, bandingkan itu orang yang diceramahi tentang ujian dunia, orang yang kaya raya dengan orang yang miskin. Lebih bisa disentuh hakikat dunia pada orang miskin daripada orang kaya. Ya, karena ia sudah merasa enak dengan kehidupan dunia ini sehingga berat ia untuk berpisah. Maka kata Heraklius, kebanyakannya memang pengikut Nabi dan Rasul itu adalah orang lemah dan miskin. Kemudian kata Heraklius, saya bertanya kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Dan engkau mengatakan semakin bertambah. Wa kadzalika amrul iman, karena begitulah keimanan. Ia akan semakin terus bertambah pengikutnya sampai kemudian ia paripurna. Karena karakter keimanan, kata Heraklius, seperti itu. Dan saya bertanya, ayartad ahadun minhum, apakah ada salah seorang dari pengikutnya yang murtad? Kemudian engkau mengatakan tidak ada sama sekali. Kemudian Heraklius mengatakan, wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatal qulub, dan begitulah iman kalau sudah masuk ke dalam hati. Berat untuk murtad, berat untuk ia meninggalkan keimanan tersebut. Kemudian saya bertanya, apakah pernah ia berkhianat? Dan engkau mengatakan sepanjang umurnya puluhan tahun engkau berinteraksi dengannya, tidak pernah sekalipun engkau melihatnya dan mendapatinya berkhianat. Karena begitulah kehidupan para nabi. Ia tidak mengenal istilah khianat di dalam kamus hidupnya. Dan saya bertanya kepadamu apa yang ia perintahkan, dan engkau kemudian menyampaikan bahwa perintahnya adalah untuk tidak berbuat syirik dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa ya'murukum bis shalah, dan dia memerintahkanmu untuk salat, wasidq, dan berkata jujur, serta menjaga kesucian. Maka kata Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku maudhi'i qadamai hatain. Sekiranya apa yang engkau katakan itu memang benar, maka ia akan menaklukkan tempat di mana kakiku berpijak saat ini. Karena hasil interogasi dari Heraklius semuanya mencocoki karakter kenabian, dan ia seorang ahlu kitab, seorang Nasrani yang tahu ciri-ciri Nabi. Maka Heraklius mengatakan, kalau dari hasil interogasi itu tadi semua yang kau sampaikan itu benar, maka ia akan menaklukkan negeri ini, tempat di mana kakiku berpijak. Dan ternyata betul jamaah sekalian, semuanya nanti ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Syam, Romawi ditaklukkan, bahkan Persia ditaklukkan pada perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena mereka ini ahlu kitab jamaah sekalian, dan ini bedanya ahlu kitab dengan kerajaan-kerajaan pagan yang lain. Kalau ahlu kitab lebih mending dan lebih mudah untuk didakwahi. Makanya lihat semua responnya raja-raja Nasrani. Meskipun tidak semuanya masuk Islam, tetapi responnya baik. Najasyi masuk Islam, menerima dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang memang ditampung di Habasyah, bahkan menjadi mahjar pertama kaum muslimin, tempat hijrah kaum muslimin yang pertama. Kemudian raja Nasrani yang kedua siapa? Muqawqis, raja Nasrani yang ada di Mesir. Meskipun ia pikir-pikir, karena ia mengatakan menurut pembacaan saya memang betul ada nabi, akan tetapi kalau menurut saya nabi itu dari Syam, bukan dari Hijaz. Maka kata Muqawqis, saya pikir-pikir dulu, akan tetapi responnya bagus. Ia bahkan menghadiahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 orang budak dan baglah, ya, satu bigol, perkawinan antara kuda dan keledai, ya, yang diberi nama Duldul yang berumur panjang itu. Ya, ini masih baik responnya, tidak menerima dakwah Rasulullah, masih pikir-pikir, akan tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah ia kirimkan hadiah.
termasuk juga Heraklius ini. Ia bahkan mengatakan ia akan menaklukkan negeri ini, tempat di mana kakiku berpijak. Bahkan kata Heraklius, sekiranya ia ada di sini, kata Heraklius, lau kanat indahu laghasaltu an qadamai. Sekiranya ia ada di sini sekarang, maka saya akan cuci kakinya. Saking yakinnya tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaisar Romawi saat itu, jamaah sekalian, bandingkan respon Persia yang penyembah berhala, penyembah api, hanya karena gara-gara namanya Rasulullah duluan, min Muhammadin Rasulullah ya abduhu wa rasuli, dari Muhammad hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala azim, ila azimil faris, kepada penguasa Persia. Gara-gara namanya Rasul yang duluannya sobek-sobek, jamaah sekalian. Orang Nasrani, raja-raja Nasrani ini tidak ada yang mempermasalahkan hal yang seperti itu. Bahkan mereka mengecek substansi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya Heraklius ini, jamaah sekalian, ia yakin betul bahwa Muhammad ini seorang nabi, dan ia kumpulkan semua menteri-menterinya, uskup-uskupnya, putra mahkotanya, senator-senatornya untuk dimintai pandangan. Yang paling pertama ia tanyakan kepada uskup-uskupnya. Kata Heraklius, sepertinya inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu. Kata uskupnya, betul, tanda-tanda kenabian semuanya ada pada orang yang berasal dari Hijaz ini, dari Mekah ini, yang hijrah ke Madinah. Kemudian saat Heraklius melihat respon bawahannya, menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, senator-senatornya, ternyata mereka tidak sepakat. Akhirnya Heraklius ini dilema. Ia mau masuk Islam, akan tetapi kerajaannya akan terancam. Mau tidak mau akan ada yang mengkudetanya. Tidak masuk Islam, ia sudah yakin bahwa ini adalah nabi yang benar. Beda dengan Najasyi, ia masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Akan tetapi Heraklius ini langkahnya berbeda. Ia langsung istisyar, minta pandangan bawahannya, karena untuk mempertahankan kerajaannya ia tidak masuk Islam, jamaah sekalian. Untuk mempertahankan kekuasaannya, akhirnya ia memilih untuk tidak masuk Islam. Ya, ini bahayanya fitnah kedudukan. Kadangkala orang menghalalkan segala cara, jamaah sekalian, untuk tetap bisa mendapatkan kedudukan yang ia inginkan. Anu nasa-nasa misalah, tetap ia bela, yang penting kedudukannya aman. Nah, ini bahaya, jamaah sekalian, dan itu yang terjadi pada Heraklius. Iya. Sudah masuk waktu Isya ya? Iya, saya kira ini, jamaah sekalian, yang sempat kita bahas pada kesempatan ini. Masih ada kelanjutannya, surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja yang lain. Dan inilah yang menjadi nasib bangsa Romawi. Akan tetapi dari peristiwa ini kita mengambil pelajaran satu kaidah yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu al-irtikab bi akhafid dararain. Irtikab bi akhafid dararain itu adalah memilih sesuatu yang paling ringan mudaratnya. Romawi dan Persia ini sama-sama mudarat, sama-sama negara non-muslim. Cuma yang satu Kristen, yang satu agama pagan. Maka kaum muslimin justru bergembira saat Romawi yang menang, meskipun dia bukan orang Islam. Akan tetapi respon dakwanya lebih dekat kepada kaum muslimin. Maka ini merupakan kaidah yang dibangun oleh ulama kita, irtikab akhafid dararain. Kalau kita dihadapkan pada dua permasalahan, dua opsi yang semuanya mudarat, semuanya berbahaya, atau semuanya haram, dan tidak ada jalan kecuali harus memilih salah satu dari dua hal ini, maka kita memilih yang paling kecil mudaratnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.